Injil Markus bab 6. Heran dan tidak percaya. Pembelajaran Injil Markus dari bab 1 hingga bab yang kelima, kita telah melihat akan mukjizat dan kuasa Yesus atas roh jahat, atas angin tofan dan badai, atas penyakit serta kematian. Namun sangat disayangkan bahwa segala kuasa yang diperbuat oleh Yesus tersebut ternyata masih belum bisa menyadarkan para murid dan orang-orang yang melihatnya tentang makna dari kuasa Yesus tersebut. Begitupun bagi orang-orang di tempat asalnya di Nazaret. Saat Yesus pulang lalu mengajar di rumah ibadat, mereka menjadi takjub dan heran akan pengajaran yang Yesus berikan. Namun selanjutnya menjadi kecewa dan menolak Yesus. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, mengapa mereka menolak Yesus? Bukankah seharusnya mereka merasa bangga karena Yesus sebagai salah seorang warga penduduk mereka mampu mengajar dengan hikmat yang sangat baik dan mampu membuat mukjizat-mukjizat yang besar? Kenapa ya? Ternyata hal ini disebabkan oleh karena latar belakang Yesus yang hanya sebagai tukang kayu. Dan keluarganya pun mereka kenal berasal dari kalangan biasa-biasa saja, bukan dari kalangan atas, juga bukan dari kalangan terpelajar atau terkemuka. Mereka tidak menyadari kalau hikmat dan kuasa yang dimiliki Yesus adalah hikmat Allah, karena Yesus adalah anak Allah, dan bukan hikmat yang dilatar belakangi oleh profesi ataupun kalangan keluarganya. Selanjutnya, setelah ditolak oleh orang-orang di tempat asalnya, maka Yesus mengajar di tempat lain dan mengutus para muridnya dengan perintah dan kuasa khusus. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat
dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Permuritan yang telah dipersiapkan dengan baik oleh Yesus, yang diawali oleh pertama, memanggil mereka secara pribadi. Itu ada pada bab 1 ayat 16 hingga ke-20. Yang kedua, memilih secara khusus 12 rasul yang menemaninya. Itu ada pada bab 3 ayat 13 hingga 16. Dan yang ketiga, selanjutnya 12 rasul ini dididik oleh Yesus dan hadir bersamanya ketika menyembuhkan banyak orang dari penyakit dan roh jahat. Itu ada pada bab 3 hingga bab yang kelima. Dan sekarang saatnya para muridnya siap untuk diutus dengan perintah-perintah yang begitu terinci serta mendetail. Mungkin terbesit dalam pikiran kita, mengapa Yesus memberikan perintah-perintah yang begitu detail pada para murid. Maksudnya adalah tindakan para murid dalam membangun dan memberitakan kerajaan Allah hendaklah dilakukan dengan penuh kepercayaan kepada keterlibatan dan ketergantungan mereka pada Allah yang penuh kasih dalam hidup mereka. Segala kebutuhan akan makanan, pakaian, dan lainnya itu tergantung pada penyelenggaran Allah bagi mereka melalui orang-orang yang dapat menerima pewartaan kerajaan Allah melalui para murid ini. Dan bagi orang-orang yang belum dapat menerima pewartaan mereka, Yesus memberi pesan, "Pergilah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu," sebagai peringatan bagi mereka. Hal ini mengartikan bahwa pewartaan kerajaan Allah hendaklah jangan terlalu memaksakan agar dapat diterima, karena setiap orang memiliki kehendak bebas. Bebas untuk menolak atau menerima kehadiran kerajaan Allah bagi mereka dengan hati terbuka. Cukup sekian dulu pembelajaran memahami Injil Markus di bab 6 pada video bagian pertama ini. Dan akan dilanjutkan pada video berikutnya pada bagian kedua nanti. Terima kasih telah menonton video ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.